Di informasi yang pertama, Presiden Vladimir Putin resmi mengirimkan kapal perang Rusia ke Indonesia. 3 kapal perang kelas Corvette dilaporkan sudah menepi di Jawa Timur akhir pekan lalu. Ini juga termasuk 1 kapal tanker medium, 1 helikopter militer, dan 1 kapal tunda. Hal tersebut terkait latihan Angkatan Laut Gabungan Pertama kedua negara. Latihan 5 hari akan berlangsung dalam 2 tahap di Pangkalan Angkatan Laut di Surabaya, Jawa Timur, dan di Laut Jawa. Perlu diketahui, ASEAN memang sempat mengadakan latihan serupa dengan Rusia tahun 2021. Namun latihan sendiri antara RI dan Rusia baru terjalin pertama kali ini. RI sendiri memiliki hubungan dagang bernilai miliaran dolar dengan Moskow. Namun impor senjata besar-besaran terhenti dalam beberapa tahun terakhir setelah Rusia merebut Crimea pada tahun 2014 dan melancarkan serangan militer skala penuh terhadap Ukraina pada tahun 2022. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh Said Iqbal secara gamblang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki proses penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pernyataan ini dilontarkannya 4 hari setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian besar permohonan uji material Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam sidang putusan pada 31 Oktober 2024 lalu. Said Iqbal pun mempertanyakan audiensi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Herlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu 30 Oktober 2024 lalu. Ia pun meminta agar kalangan buruh tetap bisa dilibatkan dalam pembahasan yang menyangkut dengan hajat hidup buruh. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta kementerian terkait melakukan rapat perdana mengenai subsidi bahan bakar minyak dan listrik tepat sasaran. Memang belum ada keputusan terkait rapat perdana ini, namun Menteri Bahlil menegaskan bahwa pihaknya memberikan beberapa opsi, diantaranya perubahan subsidi barang menjadi bantuan langsung tunai. Selain itu juga ada skema blending subsidi yang langsung ke barang atau produk BBM-nya. Bahlil menyatakan andaikan terjadi subsidi BLT, nantinya kendaraan umum yang memakai plat kuning masih dipertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya. Pemerintah juga terus melanjutkan revisi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 mengenai BBM. Kedepannya dalam revisi BLT itu akan diatur mengenai siapa yang berhak mengisi BBM subsidi. Bahlil menambahkan revisi Perpres sedang berjalan untuk keputusannya. Pihaknya masih mempertimbangkan mengenai inflasi dan pemerataan nilai ekonomi masyarakat. Kita ke informasi yang terakhir dari mancanegara, tentu saja pemirsa, pemilihan Presiden Amerika Serikat akan segera digelar pada Selasa 5 November 2024 waktu setempat. Kontestasi ini akan mempertemukan mantan Presiden Donald Trump yang diusung Partai Republik serta wakil Presiden petahana yang juga kader Partai Demokrat Kamala Harris. Hingga saat ini peta kekuatan keduanya masih imbang. Sejumlah survei mengusulkan Trump di atas Kamala dan survei lainnya memenangkan Kamala dibandingkan Trump. Meski begitu, selisih keduanya sendiri sangatlah kecil dengan rentang rata-rata keduanya memiliki selisih 1% hingga 3%. Kamala Harris mempunyai keunggulan pada 2 poin dari Trump dengan perolehan 49% versus 47% dalam survei Morning Consult. Sama dengan Morning Consult, Kamala Harris memiliki keunggulan 3 poin dari Trump dengan perolehan 49% versus 46% dalam jajak pendapat ABC Ipsos. Senada dengan Kamala Harris juga mengungguli Trump di survei Economist dengan 49 versus 47%, sedangkan dalam survei CNBC International dan Wall Street Journal, Trump unggul 48% berbanding 46% serta 47% berbanding 45%.